ngobrol-ngobrol santai aja di anu ya Mas ya. Oke. Lagi ngobrol sama Mas Aris di Iya. BMT Fastapik ya Iya, Mas ya. betul. Mas di berapa lama Mas di BMT Fastapik? 2010 saya masuk. 2010. Berarti Hampir 12 tahun. 12 tahun. Iya. Oh, 12 tahun ya. Cukup lama ya Mas ya, 12 tahun ya. Ya lumayan. Lumayan. Kalau senang berarti kan enggak terasa lama. Iya. Kalau anu Mas, ngobrolin soal bisnis Fastapik Mas. Oke. Menurut Fastapik kan banyak ya model bisnisnya. Kalau kita bicara soal program di produk di BMT Fastapik kan ada banyak produk ya. Iya. Fundraisingnya kan juga keren. Iya. Apa yang dilakukan Mas Aris ketika menjabat sebagai divisi bisnis Mas? Nah, yang pertama kita samakan visi. Nah, kemudian kita transfer visi ini ke seluruh stakeholder yang ada di BMT Fastapik, khususnya marketing. Kita transfer bahwa visi misi di BMT Fastapik bukan hanya mencari walaupun saya di bisnis tapi bukan sekedar bisnis saja, kan, tapi ada nilai ibadah sebenarnya. Nah, ibadah di BMT Fastapik itu kan konsepnya inherent. Jadi semua insan Fastapik harus menjalankan mal juga baitul malnya dan juga baitul tamilnya. Jadi satu orang itu menjalankan aktivitas mal juga aktivitas tamwil. Betul. Nah. Contohnya marketing ini Mas. Marketing itu kami target secara tamwil juga target secara baitul mal. Contohnya si A, target malnya berapa, target tamwilnya berapa contohnya? Kalau di marketing itu target tamwilnya pembiayaan misalnya itu rata-rata 100 juta ya, per marketing. Nah, untuk baitul mal fundraisingnya 500.000. Tidak banyak sebenarnya, 500.000 tapi kan berapa jumlah marketing kan juga income-nya juga banyak. Iya. Terus yang malnya itu malnya 500.000 itu malnya. Oh, malnya. Iya. Jadi per marketing untuk pembiayaan itu 100 juta, simpanan juga pembiayaan 100 juta per marketing. Per bulan. Kita begonya per bulan. Nah, terus untuk fundraisingnya 500.000. Fundraising itu maksudnya mal. Iya. Fundraising mal maksudnya. Fundraising mal itu 500.000 per bulan. Tapi kami berikan alat, maksudnya alat bantu biar mereka tidak gambiar untuk yang baitul malnya itu. Iya. Nah, jadi kami sediakan kotak namanya kotak. Jadi kalau 2 tahun ini programnya lumbung beras, lumbung BMT itu rata-rata per marketing punya 4 kotak dari aklirik gitu. Nah, Nanti bisa disurvei kalau memang mau ke cabang-cabang gimana kotaknya gitu bisa. Kotak biasanya satu marketing itu sangat mudah ditempatkan di anggota prioritas yang potensial untuk ditempati kotak itu. di person anggota ya. Iya. Tapi nanti anggota dilibatkan penasarufanya. Gitu. Contohnya. Ini toko X misalnya, toko Bu Painah misalnya, desa-desa kan namanya begitu. Iya. Kalau Cina sih Pai Libiang atau menjadi Palembang misalnya. Ini Painah ya desa. Misalnya Bu Painah ada satu kota. Nah, diambil itu oleh marketing masuk ke baitul mal dulu. Nanti ditasarufkan di Bu Painah berupa beras, sudah bentuk beras. Nah, beras ini monggo Bu jenengan rekomendasi begitu. Mana-mana untuk apa yang jenengan rekomendasi, jenengan yang memberikan, yang mengasihkan beliau, tapi tetap dikawal, artinya untuk dokumentasi dan sebagainya, karena ini amanah umat. Gitu. Jadi mereka senang, oh ini benar-benar ditasarufkan di orang-orang yang tepat sasaran, gitu kan, senang mereka. Monggo bahkan beliau pun ikut mengisi gitu loh. Memang tidak banyak dari 2.000 1.000, tapi kan
kalau 1 bulan ngumpul itu luar biasa. Banyak ya. Iya, itu satu kota. Nah, wajar kalau satu kota itu pasti di atas 100.000. Gitu. Karena mereka juga merasa Iya. ikut Yang menyalurkan. penting apa? Ya satu itu, yang kedua yang penting kota ini dirawat betul, jangan sampai sudah penuh, tidak pernah disambangin. Wah itu nanti Itu juga dilakukan oleh marketing ya. marketing. Berarti rata-rata marketing ngelola berapa 4 anggota? kota, 4 kota untuk kotanya ya. Untuk Untuk kotanya anggota. 4 kota. Iya. Kalau anggotanya berapa rata-rata? Anggota maksimal 200. Maksimal 200. Hanya dari 200 itu ditarget misalnya 4 kotak atau 5 kotak. Iya, 4 kotak untuk rata-rata. fundraising. Iya. Kalau satu kotaknya 500 berarti sebenarnya udah juta ya Mas? Iya. Iya, Banyak juga ya? Iya. Nggak, biasanya nggak apa namanya, nggak mesti lah. Maksudnya tinggal kondisi dan skill marketing person marketing sendiri-sendiri. Jadi Ya. ada yang grafia sumeh begitu kan, terus aktif, proaktif ya orangnya, jadi berbeda hasilnya dengan yang sekedar hanya menjalankan tugas, itu berbeda. Sekali lagi mindset marketing kami tanamkan, ini kita bukan meminta-minta, tetapi menjadi jembatan. Menjadi jembatan para agniya, para munfik yang berinfak itu untuk karena kita jembatan juga akan insya Allah bernilai ibadah. Dan mindset kita yang penting kita tidak meminta-minta. Ini Iya. bukan meminta, tapi Iya. menyalurkan, Kita bukan menjadi jembatan. bukan peminta-minta intinya. Betul. Kita bukan peminta, justru kita memberikan jalan kebaikan Nah, bagi mereka ya. betul. Ini amal mulia sebenarnya. Itu yang paling penting. Iya, iya, iya. Menarik itu. Terus program yang paling mudah dijalankan itu oleh marketing apa sih Mas? Kayak Ini tampil atau charity mal? gitu ya? Untuk program Iya, sosialnya. charity. Charity. Charity ini program lumbung beras BMT ini kan charity. Charity, jadi kita langsung setiap bulan kita tasarufkan ke para duafa yang berhak itu. Dan juga di pondok-pondok pesantren yang belum modern, yang masih membutuhkan bantuan banyak. Nah, kita sebenarnya selain apa namanya berikan kotak, juga kita sering itu di Direktorat Pemasaran tuh MCN kalau di sini ya, marketingnya itu kita berikan video pendek untuk story status Iya, ya. iya. Ya berisi program itu dan menarik. Produk pembiayaan dan simpanan yang paling diminati apa Mas, oleh anggota? Kalau simpanan di sini tuh ngasih apa namanya, yang paling diminati, bahkan kita nolak-nolak ya, maksudnya sudah kota penuh gitu. Itu arisan. Arisan. Itu Arisan. gimana programnya Mas? Arisan kita ada banyak. Yang terkenal tuh arisan berkah. Arisan berkah. Namanya arisan berkah. Arisan berkah itu kita kopiok 2 tahun sekali. Memang jangka waktunya 2 tahun, ya 2 tahun kita setiap bulan itu 250.000. Ketika kali 2 tahun berarti kan 6 juta. Kita kasih bonus, ya di akhir program itu ada bonus, biasanya bonusnya uang senilai 80.000. Kemudian ada nomor yang aktif itu, maka aktif itu dia bayar full sampai terakhir, tidak pernah bolong sampai 3 kali. Nah itu dianggap aktif. Itu pesertanya kemarin sampai 3.000 sekian. 3.000. Jadi income setiap bulan itu 250 kali 3.000 itu berkisar 750 juta per bulan. Nah nomor yang aktif selain dapat bonus 80.000, kita di Kopyo hadiah utamanya umroh. Nah ini gratis umroh. Iya. Tentu kalau hadiah ya pajaknya ditanggung pemenang. Yeah. Ini karena kita fair kan, menjadi warga negara yang baik. Itu sampai apa ya, umroh 2 umroh hadiah utamanya, 2 sepeda motor untuk 3.000 orang, bayangkan. Kalau tidak saya tutup itu insya Allah sampai 5.000, tapi kan terlalu besar. 3.000 aja. 3.000 itu satu periode atau Satu periode. Satu periode. Jadi 2 tahun kita kopi itu 3.000. Model arisan itu kayak memang model arisan ibu-ibu begitu. Setiap bulan atau setiap Iya. tahun dikopi? Periodenya 2 tahun. Jadi 2 tahun. Nanti 2 tahun pengopioannya dibalik 2 ya? tahun. Iya. Jadi uang kayak nabung lah, tapi diambilnya nanti
ketika tahun ya tahun ke selesai 24. 24 25 25. 25 ngopioknya biasanya misalnya kemarin Desember itu terakhir ya, periode terakhir Januari dikopiok, tapi di awal. Jadi bulan ke-25 uangnya kita kembalikan, terus dapat kesempatan tadi. Jadi di kopiok itu maksudnya dikembalikan uangnya. Di kopiok itu untuk kan nomor aktif ya, mengeluarkan nomor aktif yang berhak hadiah. Oh, yang berhadiah utama. Tapi yang tidak mendapatkan hadiah yang di kopiok ini semua dapat hadiah. Kemarin itu hadiahnya yang paling kecil ya, itu kayak kipas begitu. Semuanya dapat. Selain uang 80.000 bonusnya dapat di kopiok juga, tapi di cabang. Maksudnya yang kecil. Kalau yang di acara itu yang besar-besar. Minimal magical. Kalau awal nabung sampai dengan 2 tahun berarti kan satu orang 250 kali 24 berarti sekitar 6 juta. 6 juta. Iya. Berarti nanti pada bulan ke-25 orang semuanya akan narik duit 6 juta itu. Iya. Berarti pada tahun ke-24 kemungkinan akan ada penarikan besar dong. Besar. Maka itu sisi kita mempersiapkan itu produk itu pasti ada plus minusnya ya. Maka dari itu kita siapkan itu. Di antaranya misal jangan sampai bulan pengopiokan itu bertepatan bulan Ramadan maupun kenaikan sekolahan dulu, kenaikan kelas. Itu pasti berat untuk DMT-nya. Tapi kalau kita kan sudah kelihatan tuh 2 tahunnya ini, bulan ke-25-nya ini. Kemarin saya kan bulan ke-25-nya Januari 2022 kan aman. Ya, pada awal tahunnya. Itu mencapai 18 miliar kemarin. Dibagi. Iya. Dari peserta uang arisan itu pada bulan ke-25 memang rata-rata narik semua, Mas? Enggak semuanya. Karena berapa persen, Mas? Mereka yang narik atau uang keluar dari berapa tadi 18 miliar? Iya, sebenarnya begini. Berapa persen Mas ditarik? Ini nanti kan uang arisan itu masuk ke simpanan anggota. Anggota arisan itu rata-rata anggota arisan itu punya simpanan sirela namanya. Iya. Yang beliau masuk di situ, tapi ada pemberitahuan. Setiap cabang pemberitahuan resmi. Nah, kan nggak semua orang pada hari itu butuh uang gitu. Jadi kembali lagi uang paling yang diambil itu 50%. 50%. Ya 50% yang ditarik. Itu pun tidak langsung serentak gitu. Yang besar-besar paling ada yang memang memang ini arisan mau tak buat ini misalnya. Ada yang arisan nanti tak sisuka di deposito gitu. Ada yang memang beli ini, tapi ya tapi kita tetap siapkan nominal misalnya sampai 18 miliar kita siapkan pas standing itu. Jadi aman begitu. Tapi enggak semuanya ditarik. Enggak semua ditarik dan kecil kemungkinan narik bersamaan. Tapi kan kita kasih tahu uang akan bisa diambil biasanya setelah 1 hari setelah pengopioan. Itu kita siapkan, memang kita breakdown ke cabang-cabang semua. Kan setiap cabang berbeda pendapatan peserta arisannya. Terus kita siapkan semua, tapi alhamdulillah berjalan lancar dan anggota senang itu, antusias itu. Ingin dibikinkan lagi. Pendaftaran peserta arisan itu berapa lama dibukanya? Kita 1 minggu sudah penuh. 1 minggu sudah penuh. Sudah penuh. Dibuka arisan begitu arisan berkah 1 minggu sudah penuh 3.000 orang. Kalau kita buka sampai mungkin 2 minggu aja, 2 minggu 5.000. Apa yang membuat Fastabik menutup sampai dengan angka 3.000 atau hanya 1 minggu saja? Pertimbangannya apa, Mas? Yang pertama, Fastabik amanah, tentu amanah. Keamanahan ini aset utama bagi saya. Jadi anggota, arisan Fastabik aman gitu. Yang pertama itu. Sehingga mereka bahkan request bikin lagi dong arisannya gitu. Jadi karena saking senangnya mereka gitu deh. Ini nanti karena enak. Biasanya kan kalau di Sirela itu ditarik sewaktu-waktu bisa jadi habis sebenarnya. Tapi kalau ini arisan malah nggak bisa. Enggak, artinya utuh. Nanti tak buat bikin ini. Jadi boleh setiap orang itu mengikuti 5 nomor. 250 itu ada yang ikut 10. Bayangkan. Itu 2.500. 2.500 setiap bulan. Oh, saya sendiri ini. Mereka dapat bagi hasil nggak sih, Mas, setiap bulannya? Itu tadi di akhir periode 80.000 per nomor. Jadi ketika 10 apa itu, Mas? Nah,
akad yang tepat adalah ini mudharabah sebenarnya. Tapi mudharabah kan nisbahnya tentu berbeda dengan yang simpanan-simpanan. Ya, yang penting karena mudharabah nanti dari nisbah itu cukuplah buat bagi hasil bonus mereka untuk beli hadiah mereka, cukup. Itu yang secara bisnis memang menguntungkan ya. Wah, sangat menguntungkan ya. Menguntungkan sekali. Ini sering saya share ke teman-teman, ini loh, monggo. Ini dana segar dan aman. Kan terlihat ini pengambilannya bulan ini, tahun ini. Sudah Jelas sekali. Memang di situ uang arisan tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Artinya periode selesai. Gitu. Tapi ada kasus nggak Mas ngambil sebelum jatuh tempo Mas? Kan sudah kita akadnya sudah jelas kan di awal. Jadi kalau mereka mau ngambil juga nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya terpaksa banget ada nggak kasus yang ada? Kasus kan bisa dibuat agunan. Jadi ditawarkan pembiayaan. Betul. Ini bisa dapat agunan kan safety. Gitu. Opsi-opsinya begitu. Opsinya adalah jadi menutup, melock, mengunci, juga tetap dibuka opsi-opsi untuk kebutuhan. Bahkan bisa dijual, artinya dipindah tangan kan. Tapi dengan kesepakatan tentunya. Ini kalau memang opsi yang terakhir begitu. Ada yang mau meneruskan misalnya, bisa. Mereka setor setor arisan ke kantor atau titip ke marketing biasanya? Nah, karena kita ya, pelayanan kita itu ada yang jemput bola, tapi kebanyakan langsung ke kantor. Sekalian itu membawa kartu arisan. Ada pengumpulan peserta arisan atau pembinaan nggak rutin? Tidak ada. Anggotanya. Anggota pesertanya nggak ini ada. Sebenarnya pola nabung tapi dikemas arisan, tapi mereka seneng di akhir periodenya itu. Mereka dapat kartu khusus, ada tanda khusus iya, memang. Tanda kalau mereka produknya arisan. Ada. Apa Mas? Tanda khususnya Mas? Kartu arisan. Oh, kartu arisan. Jadi yang 3.000 itu tersebar di seluruh cabang. Iya, Pas Tabib ya. Menarik. Hadiah terbesar apa Mas? Umroh. 2 umroh. Iya. Dan itu yang membuat antusias. Iya. Peserta. Biasanya itu sampai nangis. Kan kita arisan ini tidak berlaku bagi karyawan. Jadi karyawan tidak boleh. Nggak boleh ikut. Keluarga karyawan boleh. Karyawan tidak boleh. Karyawan individual Tidak boleh. nggak boleh. Tapi kalau keluarganya Boleh. istrinya boleh. Saat pengobyokan itu biasanya di gor itu di olahraga. Itu murni memang ketika kopiok itu kan kalau dulu ya manual itu. Yang ngopiok pun yang ngambil dari peserta biasanya begitu. Perwakilan peserta. Iya, biasanya ada Pak Bupati juga ikut dan ada ramai banget Mas 3.000 orang. Nah, itu yang biasanya kan umroh di kopiok pas akhir tuh. Ada yang sudah pulang. Di ketentuan tata tertibnya itu 3 kali dipanggil ya, 3 kali dipanggil kok udah datang ke panggung ya, hangus. Itu pasien yang memang tata tertibnya begitu, kita sepakati ya sampai dipanggil 2, 3 tuh, wah udah nangis gitu. Jadi ganti lagi umroh. Jadi yang sampai di situ sampai acara selesai. Yang mendapatkan itu yang dipanggil di situ sampai aja deh orang aja ya. Saat umroh tuh wah tuh nangis, berdoa tuh marem. Nah, Rangkaian acara pengopian biasanya apa aja Mas? Bisa dilihat di YouTube nanti ramai arisan berkah periode sekian BNT Fastabik ada. Rangkaiannya biasanya pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian sambutan. Biasanya sambutan dari pemerintah daerah, dari Pak Bupati biasanya, dengan ketua pengurus. Itu saja sih. Kemudian doa. Tausiah ada. Ya sedikit lah. Karena ini arisan berkah kan biar terdapat keberkahan, selain mendapatkan materi kan juga keberkahan yang berarti ruhaniyah yang bersifat akhirat. Nah, untuk ini uangnya digunakan yang baik, dipasarkan yang baik, jangan lupa sedekah dan sebagainya. Gitu Mas Arif. Itu setiap tahun mengeluarkan produk arisan? Kan 2 tahun sekali. Nah, jadi hanya 2 ini tahun yang sekali. berkah. Yang Kita berkah. punya produk banyak. Oh, apalagi Mas? Ukhuwah. Arisan juga? Ukhuwah ya. Apa bedanya Mas? Ukhuwah dengan Lebih murah. nominalnya? Untuk naik berkah ini tadi 250,
ukhuwah itu 50.000. 50.000. Ini sampai mencapai 5.000. 5.000 anggota. Karena lebih murah. Tapi yang membedakan hadiah utamanya. Hadiah utamanya nggak ada umroh, cuma motor. 2 motor. Kemudian peserta yang aktif dan tidak keluar saat dikopiok di acara yang besar itu tidak mendapatkan hadiah. Nah, yang berkah tadi mendapatkan hadiah, walaupun kipas, gelas kecil dan sebagainya. Semua peserta. Iya. Semua peserta yang aktif, Yang aktif. Kategori aktif itu tadi ya? Tidak bolong tiga kali Iya. berturut-turut atau 3 kali setoran? Ya, 3 kali setoran. Tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut. Misalnya bulan ketiga nggak bisa bayar bolong, Nah. terus bulan ke-10 lagi bolong, terus Tidak bulan apa-apa. ke-12 bolong. Nah, Itu kalau 3 kali seperti itu nah, nggak berarti setor. 4 kalinya kita anggap tidak aktif. Oh ya, betul. Kan diakumulasikan itu. Kalau di mas, di double mas, dianggap aktif atau tidak aktif? Selama belum 3 bulan kita anggap aktif. Selama belum 3 bulan, akhirnya kan bulan depannya langsung double itu misalnya. Nah, Begitu. itu jadi ikut aktif ya? Makanya nanti diseleksi. Kita ada seleksinya. Ada panitia arisannya. Ini yang dinyatakan banyak itu karena kadang salah, misalnya orang itu lupa atau gimana. Ini ada pemberitahuan langsung gitu. Bu, ini jenengan kurang 2 misalnya. Oh ya mas, bulan depan tak beli gitu. Jadi arisan berkah, terus arisan Arisan ukhuwah, ukhuwah, terus ya. apa lagi mas? Ada berkah wisata. Berkah wisata. Itu produknya gimana mas? Berkah wisata itu? Ini sebelum pandemi ya. Ini sudah berkah wisata itu kita wisata plus ada pengobyokan. Dulu itu di COP, di sana COP itu di Jepara sana. Itu 3.000 orang. Jadi kita 60 bis, saya ingat betul, 60 armada bis. Memang menggegerkan dunia ini. Jagat raya ya? Iya, 60 bis, bayangkan parkirnya aja bingung gitu. 60 bis. Karena 3.000 orang. Rata-rata bis itu kapasitasnya kan 50. Jadi 60, betul-betul 60 bis. Kita ke sana, wisata di sana, ada wahananya, sembari berwisata kita kopio. Hadiah utamanya juga motor. Wisatanya gratis, tidak ada bagi hasilnya. Ya wisata itu gratis gitu. Ya tentu ada akomodasi, ada snack dan sebagainya. Nah, gitu. Tapi tidak ada bagi hasil yang lain berupa uang. Enggak ada. Itu periodenya jangka waktunya berapa lama arisannya? Sebenarnya gini sih, ini urusan bisnis yang penting kita bikin RAP dulu. Masuk nggak gitu. Kalau berapa tiket yang masuk di situ, berapa harganya, itu penting sekali. Nah, kalau memang mahal, jangka waktu arisannya kita Perpanjang. Oh. Gitu. Tapi di awal, maksudnya itu sebelum kita melonceng produk tentunya, itu di dapur kita. Iya. Berarti itu semacam ini ya, wisata tabungan wisata ya. Tabungan wisata, tapi ada hadiahnya. Hadiahnya. Ada yang arisan wisata murni, ada. Arisan wisata murni. Jadi bagi hasilnya berupa wisata. Ini yang misalnya yang mahal tentunya, yang berkelas. Kalau ini tadi yang agak murah, tapi kan ada nilai plusnya. Nilai plusnya tadi ada pengobyoan, hadiahnya motor, hadiah utamanya. Keuntungan buat BMT apa mas itu mas? Arisan Ya, tentu yang wisata tadi. ini dana segar ya. Fundraising ya? Iya. Itu tampilnya. Iya. Akadnya berarti wadiah ya, nggak ada bagi hasil ya? Enggak, ini kita jadi begini, ini kalau DPS ya, Iya. wadiah itu kan seperti kor. Wadiah Iya, itu sama titipan. dengan titipan. Nah, kalau menjanjikan berarti tidak boleh. Nah di situ letak ketidakbolehannya. Iya, iya. Nah, maka yang tepat nanti adalah mudharabah. Oh mudharabah lagi, tetap mudharabah aja. Tetap ada bagi hasilnya, hanya nanti dibagikan di akhir. Betul. Jadi nisbahnya kan diatur. Setiap bulan ya dapat bagi hasil kalau mudharabah. Nisbah tiap bulan kan, tapi bikin kecil aja. Yang besar nanti biar untuk hadiah dan bonus di akhir bulan, di akhir tahun periode. Berarti strategi fundraising ya, ini bagian strategi funding dan fundraising. Betul. Fundingnya tadi arisan berkah, arisan ukhuwah, Iya. arisan wisata, Iya. terus apa lagi mas? Yang untuk funding?
Arisan nyari-nyari berkah. dana segar, strateginya gimana? Arisan berkah, arisan ukhuwah, Ya. arisan wisata, Ya. arisan berkah wisata. 4 itu Arisan aja. berkah wisata. Yang ada hadiahnya tadi loh. Ini misalnya ini tadi 750 juta per bulan. Iya. Yang ini 5.000 kali 5 berarti 5.000. 2,5 miliar. Iya, 250 250. juta. Ini 50.000 kali. ini yang 50 tak ganti 100 tuh. Oh, ganti 100. Maksudnya Berarti 500 juta. 500 juta. Ini kan sudah 1,2 lah. 1,2 miliar. Nah, yang 2 ini. Jadi insya Allah ini dana segar saja sudah 2 miliar. Tiap bulan. Tiap bulan tinggal kita yang Genjot di iya, landingnya. pembiayaannya. Biaya. Oke, menarik. Jadi itu strategi funding ya. Iya. Kalau fundraisingnya tadi setiap anggota dititipi 5 kotak, 4 kotak. 4 kotak Nah, oleh marketingnya. Pentasarupannya melibatkan mereka. Betul. Iya. Menarik. Itu strategi fundraising untuk teman-teman BMT dari BMT Fastabik, ngobrol sama Mas Aris. Makasih ya. Itu cukup inspiratif buat teman-teman yang mungkin